Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, sahabat-sahabat Komsos Keuskupan Atambua yang dicintai dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam program Embun Surgawi edisi hari Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Ada banyak berkat yang sudah kami terima di dalam hidup kami, dan kami mau mengucapkan syukur atas semuanya itu. Kami tetap berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan saat-saat di mana Engkau senantiasa memproses hidup kami. Tidak saja hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, tetapi ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Ada begitu banyak orang yang tidak menyukai kami, yang merendahkan kami, yang membenci kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap mencintai, mengasihi kami. Sertailah kami, berkatilah kami semua yang akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu pada hari ini menguatkan kami untuk tidak menjadi orang-orang yang membenci sesama. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, sahabat-sahabat Komsos Keuskupan Atambua yang terkasih. Ketika kita masih berada di dunia ini, ada banyak hal yang tidak menentu yang terjadi. Ada kenyataan-kenyataan yang tidak kita inginkan. Itulah yang nyata di dalam hidup kita. Namun sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kita harus memiliki cara pandang yang berbeda untuk menyikapi persoalan-persoalan yang demikian. Ada satu kata bijak yang mengatakan demikian: Tuhan tidak merangkai hidup kita seindah apa yang kita impikan, tetapi tidak sepahit apa yang kita takutkan. Melainkan Tuhan merajut hidup kita di dalam kasih yang bersemaikan senyuman dan air mata. Kata-kata ini bisa disederhanakan dengan kata-kata demikian, bahwa semua orang memiliki tujuan yang indah, tetapi tidak semua orang memiliki jalan yang mudah. Ketika kita masih berada di dunia ini, ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada perjuangan yang harus kita menangkan, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah banyak orang tidak selalu diterima. Ada banyak orang yang membenci kita, ada banyak orang yang merendahkan kita. Tetapi ingatlah bahwa ketika seseorang membencimu, janganlah engkau khawatir, karena masih banyak orang yang mencintai, mengasihimu. Tetapi jadilah orang yang khawatir jika apa yang engkau lakukan membuat Tuhanmu membencimu.
Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, pada hari ini Yesus memberikan peringatan kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Ketika kita berhadapan dengan dunia, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan merendahkan kita. Yesus di dalam firman-Nya pada hari ini mengatakan dengan jelas, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia sudah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu." Perkataan Tuhan Yesus ini jelas sebagai peringatan kepada kita untuk menjadi seperti Yesus sendiri yang tidak membenci mereka yang membenci mereka, yang tidak membalas apa yang diperlakukan orang kepada mereka. Kita tetap berharga di mata Tuhan meskipun kita direndahkan, meskipun kita dibenci, sebab firman Tuhan mengatakan, oleh karena kamu begitu mulia, oleh karena kamu begitu berharga, dan Tuhan sungguh-sungguh mencintai, mengasihi kita. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, di dalam kitab suci dikatakan bahwa hukum dunia mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jika hukum inilah yang terjadi di dunia ini, maka saya yakin bahwa dunia ini hanya menampung orang-orang yang buta dan orang-orang yang ompong. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus memiliki pandangan yang berbeda. Bahkan dengan hati yang teguh harus menerima apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus kepada kita. Yesus mengatakan, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci dan menganiaya kamu." Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, Yesus tidak menginginkan kita menjadi pembenci seperti dunia yang membenci kita. Mengapa? Sesungguhnya hati pembenci itu tidak pernah akan tenang. Pikiran pembenci itu tidak pernah akan bersih. Dan mata pembenci itu tidak pernah akan terpenjamkan. Ingatlah, membenci itu melelahkan, membenci itu merusak kehidupan. Jangan mengotori hatimu dengan kebencian, sebab mengapa? Ketika hatimu sudah diselimuti oleh kebencian, maka kebaikan sebagus apapun yang dilakukan oleh orang lain, engkau akan tetap menilainya secara buruk. Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa membenci itu merusak kehidupan, tetapi mencintai itu akan membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa cinta itu lebih kuat daripada kebencian. Ingatlah bahwa kebaikan itu lebih baik dan lebih kuat daripada kejahatan. Dan ingatlah, cahaya itu lebih kuat daripada kegelapan. Dan kemenangan akan menjadi milik kita di dalam Dia yang terlebih dahulu mengasihi, mencintai kita. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman yang menguatkan kami pada hari ini. Dari firman ini kami mau belajar untuk menjadi orang yang mencintai, mengasihi, dan kami tidak mau menjadi orang yang suka membalas kebencian dengan kebencian, tetapi kami mau membalas kebencian dengan cinta kasih, sebagaimana yang diwariskan oleh Putra-Mu Yesus Kristus kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga peletakan tanganku ini dan berkat bantuan doa Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga, kita semua yang setia mendengarkan renungan pagi ini, hidup dan karya kita, segala perjuangan kita, hal-hal baik yang akan kita kerjakan pada hari ini, keluarga kita masing-masing senantiasa dituntun, lindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.